Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hoiriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matriks kelas 11. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep matriks. Di dalam konsep matriks ada beberapa bagian. Bagian pertama yaitu ada masalah autentik, kemudian ada masalah unsur-unsur matriks, yang dimana unsur matriks itu ada entry baris, kemudian ada entry kolom. Selain unsur-unsur matriks, ada juga jenis matriks. Jenis matriks itu banyak. Yang pertama itu ada matriks kolom, yang kedua ada matriks baris, kemudian ada matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, dan yang terakhir itu ada matriks diagonal. Kemudian selain jenis matriks ada juga relasi yang berkaitan dengan kesamaan, ada juga operasi. Operasi matriks itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu juga ada matriks kofaktor. Ini di dalam matriks kofaktor ini akan dibahas mengenai inverse yang akan berkaitan dengan determinan. Sebelum berlanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang materi jenis matriks, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu matriks. Jadi matriks adalah pola bilangan yang terdiri atas baris dan kolom yang disusun menjadi ordo. Baris yang dimaksud adalah pola bilangan yang disusun mendatar. Ini disebut baris. Sedangkan kolom adalah pola bilangan yang disusun tegak. Ini kolom. Sedangkan untuk ordo sendiri, tadi disebutkan bahwa matriks adalah pola bilangan yang terdiri atas baris dan kolom yang disusun menjadi ordo. Untuk ordo sendiri kita contohkan ordo 3x2. Ordo yang dimaksud adalah 3 di sini berarti kolom dan 2 di sini berarti baris. Kita ambil kolom 3 1 2 3. Kemudian baris kedua berarti 1 2. Kolom ketiga baris kedua berarti 18. Jadi ordo matriks 3x2 adalah 18. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama yaitu ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris saja, biasanya berordo 1 kali n. Contoh matriks baris. Matriks yang kedua yaitu ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja, biasanya berordo m kali 1. Lalu yang ketiga ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang yaitu matriks yang dimana anggota baris dan kolomnya berbeda. Contoh dari matriks persegi panjang yaitu ordonya 2x3. Nah, di dalam matriks persegi panjang ini bisa terjadi transpos. Transpos adalah menukar elemen baris dan kolom atau menukar elemen kolom dengan baris. Dari di sini bisa dilihat dari ordo 2x3 bisa diubah menjadi ordo 3x2. Selanjutnya yaitu ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang dimana baris dan kolomnya berjumlah sama. Biasanya berordo n kali n. Selanjutnya matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi yang semua elemen entry di atas atau di bawah diagonal utamanya berangka 0. Matriks segitiga ada 2, ada segitiga bawah dan segitiga atas. Selanjutnya yaitu ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya yaitu ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya berangka 1, sedangkan elemen lainnya berangka 0. Contoh matriks identitas yaitu seperti ini. Diagonal utamanya bernilaikan angka 1. Lalu yang terakhir ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang dimana anggota matriks tersebut bernilai 0. Contoh matriks 0. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Jayanti. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman saya mengenai matriks. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai operasi pada matriks. Operasi pada matriks terdiri dari 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk pengurangan, pembagian, dan penjumlahan, caranya hampir sama semua dan sederhana, yaitu dengan menjumlahkan, mengurangkan, atau membagikan elemen yang seletak. Di sini ada contoh pada penjumlahan matriks. Misalkan kita mempunyai matriks pertama yaitu 1, 3, 3, 4, negatif 1, dan 0. Dan matriks kedua negatif 5, 3, negatif 2, 2, 0, dan 1. Langsung saja kita jumlahkan kedua matriks ini, yaitu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Di sini elemen yang seletak ada 1 dan 5, 4 dan 2, 3 dan 3, negatif 1 dan 0, 3 dan negatif 2, 0 dan 1. 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi inilah hasil dari penjumlahan kedua matriks ini. Begitupun caranya dengan untuk pengurangan dan pembagian. Kita tinggal mengurangkan atau membagikan elemen-elemen yang seletak, seperti contoh penjumlahan tadi. Berbeda dengan ketiga operasi sebelumnya, operasi perkalian matriks memiliki cara yang sedikit sulit. Adapun operasi perkalian matriks terbagi menjadi 2, yaitu operasi perkalian skalar dengan matriks dan operasi perkalian matriks dengan matriks. Untuk operasi perkalian skalar dan matriks bisa dilihat di sini ada contohnya. 3A sama dengan 3 dikali matriks A. Di sini yang disebut skalar adalah 3. Skalar adalah suatu bilangan real dan itu bisa berapapun angkanya atau jumlahnya. Langsung saja kita kalikan, caranya dengan mengalikan skalar pada matriks. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Inilah hasil perkalian dari skalar dengan matriks. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini ada perkalian matriks dengan matriks. Untuk perkalian matriks dengan matriks, kita menggunakan trik baskom, yaitu baris kali kolom. Maka dari itu, syarat perkalian matriks dengan matriks adalah jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, langsung saja sesuai caranya dan triknya kita kalikan baris kali kolom. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitupun caranya kita kalikan baris pertama kalikan dengan kolom kedua. 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang terakhir kita kalikan baris pertama dengan kolom yang ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama. 3 dikali negatif 2 negatif 6. 4 dikali 3 12. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 4 sama dengan 16.
Yang terakhir kita kalikan baris ketiga dengan kolom pertama. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 4 sama dengan 0. Setelah mengalikan baris dengan kolom, kita dapatkan hasil seperti ini. Langkah terakhir adalah kita tinggal jumlahkan semua hasil ini. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. 2 ditambah 4, 6. 1 ditambah 8, 9. Negatif 6 ditambah 12, negatif 6. 6 ditambah 18, 14. 3 ditambah 16, 19. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi inilah hasil dari perkalian kedua matriks ini. Materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi persamaan matriks. Persamaan matriks ialah merupakan suatu kumpulan pada bilangan yang telah disusun dengan berdasarkan baris dan juga pada kolomnya. Pada bilangan yang ada matriks tersebut dengan cara elemen matriks. Pada sistem matriks ini dapat disusun secara vertikal atau kolom maupun secara horizontal atau baris. Biasanya pada persoalan matematika ini menggunakan matriks untuk mencari nilai pada persamaan linear, fungsi linear maupun transformasi linear. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas adalah tentang determinan matriks. Determinan matriks hanya ada pada matriks persegi. Oleh karena itu, yang saya akan bahas adalah matriks 2x2 dan matriks 3x3. Yang pertama, kita bahas determinan matriks berordo 2x2. Jika diketahui matriks A berelemen A, B, C, dan D, maka det A kita kalikan terlebih dahulu diagonal utama yaitu A dikali D. Lalu kita kalikan diagonal samping yaitu B dikali C. Cara menghitung det A adalah hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping. Untuk matriks berordo 3x3, kita akan menggunakan metode Sarus. Misal diketahui matriks B elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Determinan matriks B, kita tulis ulang satu kolom pertama dan satu kolom kedua untuk memudahkan dan membantu visualisasinya. Caranya hampir sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu mengurangi hasil kali diagonal utama dan diagonal samping. Namun bedanya di sini akan kita dapatkan 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Untuk 3 diagonal utama yaitu AEI ditambah BFG ditambah CDH, dan untuk diagonal sampingnya kita dapatkan CEG ditambah AFH ditambah BDI. Selanjutnya kita tinggal kurangi saja hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping. Materi yang terakhir adalah inverse matrix. Pengertian inverse matrix. Misal A dan B, dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya bernilai 1 semua. Untuk inverse sendiri, penulisannya adalah negatif 1. Jadi jika ada matriks A, maka penulisan inverse-nya adalah A pangkat min 1.
Sekian penjelasannya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.